Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Selamat pagi, salam jumpa lagi dalam acara Insap, Inspirasi Sabda bersama saya, Frater Dani OCD. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita awali renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, terutama atas kehadiran Yesus Putra-Mu di dalam hidup kami. Semoga sabdanya senantiasa menjadi penuntun di dalam hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selain Maria dan Elisabet, ada 3 tokoh penting di dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini. Di situ ada Zakaria, ada Yohanes Pembaptis, dan juga Yesus sendiri. Namun saya ingin berbagi pengalaman refleksi kita tentang Bunda Maria. Kisah Injil yang baru saja kita dengarkan ini oleh gereja dan tradisi menjadi sangat penting dan perlu kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Kisah Maria mengunjungi Elisabet dalam tradisi dimasukkan ke dalam peristiwa kedua dalam 5 rangkaian peristiwa gembira, yaitu Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Apa yang menarik dari peristiwa kunjungan Maria ini? Mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama, Maria adalah seorang perempuan biasa dari Nazaret. Nazaret adalah sebuah desa yang sangat terpencil. Bahkan di dalam perjanjian lama tidak pernah sedikit pun disinggung oleh para penulis kitab suci. Nazaret menjadi satu tempat yang sangat penting karena Maria yang sederhana dianggap penting oleh Tuhan sendiri di antara semua wanita yang ada di muka bumi. Bunda Maria adalah satu-satunya pilihan Allah yang dipilih dan dipakai untuk menjadi seorang ibu yang melahirkan Allah yang menjadi manusia. Bunda Maria adalah murid yang paling pertama dalam tradisi gereja karena dialah yang paling pertama mendengar dan melaksanakan sabda Allah. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, sangat menarik bahwa di masa penantian kita pada masa Advent ini, kita membutuhkan seorang sosok yang bisa dijadikan teladan bagaimana menanti kelahiran Yesus, menantikan kedatangan Yesus dalam peristiwa Natal nanti. Bunda Maria dalam tradisi gereja dan kitab suci pun dikatakan sebagai seorang ibu yang bersama para rasul menantikan kedatangan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Ini berarti Bunda Maria bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana menanti
kembali kedatangan Sang Sabda itu. Kita melihat bahwa dalam kesederhanaan Maria, dalam peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab suci, sering kali dikatakan Maria adalah sosok ibu yang ketika berhadapan dengan kehendak Allah, dia selalu menganggap dirinya sebagai seorang hamba. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Disinilah kita melihat aspek penting dalam penantian kedatangan Yesus adalah menanti sebagai seorang hamba. Seorang hamba adalah seorang yang selalu merendahkan dirinya, yang selalu siap terhadap apapun yang dikehendaki oleh tuannya. Sikap sebagai seorang hamba adalah sikap yang sangat dianjurkan oleh gereja, terutama di dalam melakukan berbagai kegiatan, terutama di dalam melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas kita. Kitab suci mencatat bahwa ketika kamu melaksanakan sesuatu, kamu harus mengatakan bahwa aku ini adalah hamba-hamba yang tak berarti. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Inilah yang bisa kita pelajari dalam sosok Bunda Maria. Dalam kisah kunjungan Bunda Maria kepada Elisabet saudarinya, kita melihat di situ bahwa bagaimana Maria yang setelah mengalami kasih Allah tidak tinggal diam menikmati kemesraan kasih itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia berjalan dari Nazaret menuju pegunungan di daerah Yehuda yang bisa dicatat berjarak sekitar 160 km. Itu bukan jarak yang mudah, tetapi untuk orang yang mengalami kasih Allah, tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk melakukan sesuatu, untuk membagi kasih Allah yang dialami. Penantian akan kelahiran Yesus pada masa akan ini bisa menjadi penantian yang bermakna. Bila nanti setelah kita mengalaminya, kita pun mau berbagi dengan orang lain, dengan siapapun, bahkan untuk mereka yang tidak sama merayakan seperti kita. Mari kita merenungkan sabda ini, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita di masa penantian ini. Inilah kekuatan kita, yakni menanti sebagai seorang hamba dengan belajar dari Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita tutup renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau menyediakan bagi kami seorang ibu yang telah membesarkan Yesus Putra, dan ibu yang juga selalu menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami selalu datang kepadanya dan belajar dari kerendahan hatinya, belajar dari sikap menganggap dirinya sebagai seorang hamba. Doa ini kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.